Halo guys, welcome back to my YouTube channel Ferdi Teras. Dan sekarang kita udah kedatangan Mario Ginanjar. Yeay. Nah, Mar, sebelumnya kita udah ngebahas soal karir dan juga kesibukan ya, dan juga beberapa tips-tips berguna buat kalian para milenial yang ingin sukses seperti Mario. Belum. Mar, sekarang aku mau tanya lebih dalam soal style Mario. Sebagai musician gitu, yang sering tampil di publik gitu, ditonton banyak orang, penampilan is a must gitu ya. Yes. Mungkin berangkat dari awal dulu nih, passion for fashion itu gimana sih triggernya? Triggernya pertama kali gue sih, woi, berisik banget di belakang. Avong, berisik. Trigger gue untuk kenapa gue sampai sesuka itu sama fashion sih, karena kedekatan gue sama almarhumah nenek gue ya. Jadi dia kan kayak memang dia jenis personality orang yang ketika hidupnya tuh bajunya tuh harus matching gitu. Terus baru dari jam 5 pagi mau dia mau pergi, mau enggak, mau di rumah doang, mau masak doang, rambutnya tuh udah jadi gitu. Jadi orang-orang zaman dulu kan gitu ya, maksudnya rambutnya di set. Aku nanya kelas SD gitu, emang mau kemana sih gitu? Nggak kemana-mana, cuma baca koran, main kartu sendiri gitu. Cuman dia memang orang zaman dulu mungkin terhadap style tuh lebih apa ya, lebih aware gitu ya. Kayak ke airport itu for them itu kayak an event gitu. Serius bener. Gila, kalau nenek gua lagi ke airport tuh kayak pakai kacamata, pakai topi gitu. Dari situ gue sedikit banyak, karena gue dari dulu tinggal sama nenek gue, jadi nurun kali ya gitu. Jadi terus sampai sekarang gue suka gitu. Dan ceritanya nih balik lagi ke tahun 2000, kita pertama kali ketemu. Kenapa? Itu emang triggernya dulu ya kan, Mario udah mulai nyanyi, udah banyak prestasinya, terus tiba-tiba pengen sekolah fashion. Itu kan sebenarnya itu takes your time gitu. Lu perlu waktu sekitar at least 5 tahun untuk menyelesaikan si sekolah itu. Nah itu udah kebayang gak sih, apa jangan-jangan lu udah di branch jalan karir lu gitu, kayak gue mau jadi desainer juga, atau mungkin jadi businessman fashion gitu? Sebenarnya gue lebih suka proses kreatif sih. Proses kreatif tuh buat gue penting banget, dan I really enjoy. Dari nol sampai jadi tuh gue suka banget tuh. Apapun itu, mau musik dari gue nemuin melodinya dulu, terus gue masukin liriknya, terus gue ke studio, terus di mixing, terus direvisi lagi bagian ini, bagian itu, sampai akhirnya jadi final product yang misalnya single gue Menyimpan Hati gitu. Itu tuh tahap-tahap produksinya tuh gue suka banget. Begitupun dengan fashion gitu, dari ide kita gambar, terus kita bikin pola, terus kita cari bahan, cari itu gitu, dan bahkan kadang-kadang dari ide pertama di perjalanannya kita nemuin bahan baru, kita nemuin inspirasi baru. Hasil akhirnya tuh jadi sedikit berbeda dari yang kita bayangin, tapi lebih keren gitu. Itu gue suka banget. Gue suka banget berproses kreatif gitu. Gue suka banget gitu. Ada ikon-ikon tertentu yang influence Mario juga nggak? Kayak favorite designer yang kayak gue personally dulu lihat Alexander McQueen, terus John Galliano, itu kan yang memang semuanya showy gitu banget kan gitu. Ibaratnya baju tuh jadi property show sebenarnya. Dan gue Hussein Kalayan gitu something like that gitu kan. Nah itu kayaknya seru banget gitu. Which is emang kembali lagi ke proses kreatif sih gitu. Tapi secara personal secara karya apa yang bikin lu tertarik ke sana dulu? Apa ya? Si orangnya ya, desainer, ikonnya, atau model mungkin? Ikonnya gue sekarang lagi suka
gila langsung dipikir gue susu banyak banget kayak siapa gitu. Iya, it's too hard ya. Iya, terlalu banyak karena for me fashion is fun gitu. Kadang-kadang kan orang nanya, Mario personal style-nya apa sih gitu. Iya, gue suka bingung juga ya, karena kadang-kadang bangun tidur gue pengen pakai baju gembel gitu. Iya. Gue pengen gembel, bangun tidur gue lagi pengen pakai blazer ya gue pakai blazer gitu. Karena for me fashion is fun, there are no exact rules gitu kan. Justru we have to break the rules sometimes gitu. Dan sometimes it works, sometimes enggak gitu. Cuman buat gue on the top of my mind gue suka Nicolas Ghesquière. Zamannya siapa nih? LV atau Balenciaga? Sama. Balenciaga. Sekarang sejak di LV agak-agak. Kenapa kamu Nicolas? Coba ya besok kita interview ya di Paris ya. Besok datang ke Ferdi ya. Mau nanya. September loh Milan Fashion Week. Iya makanya. Siapa tahu dari situ kita. Terus siapa lagi ya yang baru-baru banyak banget sih. Oke. Gue kalau ditanya gini jadi ngeblank ya. Karena gue rasa terlalu banyak juga sih. Terlalu banyak. Kita kan punya referensi banyak dan banget. kita emang penikmat. Iya. Jadi visualnya. Dan each designer tuh punya gaya sendiri yang bohemia, kayak Marni atau kayak apa. Terus kadang-kadang gue pengen clean kayak Jill Sander atau Dior Homme gitu kan. Berarti sebenarnya kalau ada orang yang nanya Mario personal style-nya apa? Udah salah besar. Karena itu personal style-nya adalah nggak ada personal style. Just having fun with it. Just apa ya? Depends on the mood, depends on the weather that day, depends on who I'm seeing. Iya, betul. Iya kan? Kalau jadi gue nggak ngebayangin pakai satu model baju sepanjang hidup gue gitu, kayaknya gue bukan orang seperti itu. Tapi ada nggak kayak the biggest no gitu ketika lo perform atau mungkin jalan casually gitu, kayak gue nggak mungkin deh pakai something yang kayak begini gitu, atau di panggung nggak mungkin lo nggak akan gitu. Sebesar gue pengen pakai, tapi kayaknya gue nggak pernah. Gue suka lihat orang pakainya ya, cuman kasih gue pakai kayaknya nggak bisa gitu, kayak bomber jacket gitu loh. Gue banget. Iya sih gitu ya. Kayaknya bomber jacket tuh kayak jadi bulky gitu. Jadi struktur badan lo jadi kayak sih. It's not for me. Tapi gue punya beberapa bomber jacket gitu yang. Tapi setelah gue pakai, terus gue lihat videonya apa, gue lihat fotonya. Kayaknya nggak bisa deh gitu. Nah, speaking of your fashion line itu Style Supply, itu berangkatnya dari personal style lo atau justru berangkat dari market? Personal style gua. Itu berangkatnya Style Supply itu adalah Style Supply ID itu adalah basically my personal taste, a little bit of Alexander Wang, a little bit of apa ya, sportswear, a little bit of luxury wear, gitu ya. Ya jadi gue menggabungkan sesuatu yang sporty dengan gaya yang elegan gitu, yang bisa dipakai kemanapun juga gitu, nggak sampai ke Oscar sih kayaknya, tapi Grammy masih bisa kayaknya. Pernah ke Grammy, Pak? Belum. Tapi gue seneng baju gue tuh udah dipakai banyak orang lah gitu, kayak Neil DiMarco, pemenang America's Next Top Model. Yang waktu dia datang ke sini ya? Waktu dia datang ke sini tuh dia personally lucky you chose one of my design to be worn by him gitu. Jadi wah memang apa ya. Dan untuk long run-nya sih gue rasa memang kalau gue fokus di situ, I think it could be bigger gitu. Cuman kesibukan gue di Kahitna, kesibukan gue nyanyi solo, membuat apa ya? Ya fokusnya kurang belah-belah gitu ya. Fokusnya belah-belah. Tapi bukannya Style Supply itu ada partner ya, satu lagi? Ada partnernya. Cuman kemarin dia sempat apa ya? Karena dia melahirkan, terus dia cuti. Jadi terus gue lagi sibuk-sibuknya ada konser Kahitna ulang tahun ke 34 gitu. Jadi bukan nggak ada, masih ada sih, kita masih produksi, cuman lagi
sedikit slow. Ya gitu. Ya emang lagi pula juga pandemi kan sekarang ya, orang mau beli fashion for who gitu. Iya. Ada risetnya kan banyak kan. Tapi kalau kalian ke Style Supply ID ada masker keren banget. Ada yang bisa dibulak-balik. Terus ada yang pakai apa namanya mesh gitu. Jadi pakai masker di masa pandemi ini bukan berarti kalian harus kelihatan kayak orang sakit. Betul. Iya nggak sih? Karena kita kan tetap harus beraktivitas ya. Bener. And I don't do sick person gitu loh. So we have to stay fabulous all the time. Dan juga selain fabulous juga it gives you energy gitu kan. Iya. You're looking good gitu. Yap. I see. Nah, Mar, terus any tips, fashion tips as a designer, as someone who yang sering tampil di publik gitu, the easiest steps to fashion gitu, maksudnya kayak how to look good, how to feel good in your clothes, jangan sampai clothes wear you gitu. Jangan sampai, nah itu dia, itu poin bagus banget Ferdi, karena banyak banget yang sekarang gue lihat my peers gitu, atau kadang-kadang adik-adik gue gitu ya yang ini performer juga ya, misalnya juga. Fashion itu memakai mereka, bukan mereka yang memakai fashionnya gitu loh. Banyak banget kasus kayak gitu, dan hopefully gue nggak kayak gitu ya gitu. Cuman buat gue ya itu tadi, just have fun with fashion gitu. Nggak ada rules. Kalau lu pengen pakai rambut warna ungu, selama itu cocok sama personality lu, ya go ahead gitu loh. Lu mau pakai oversize, selama itu cocok sama personality lu, nggak apa-apa. Asal jangan karena orang-orang lagi pakai brand ini gue harus pakai brand ini gitu. Just because brand itu lagi tren gitu loh. Atau bahkan bukan cuma brand, bahkan ada ibaratnya stylist yang lagi hot item sekarang, terus semua orang berebutan, gue mau didandanin sama dia, dan tapi jadi nggak ada personality-nya gitu dan kan. end up-nya kayak, loh kok dia jadi seperti artis luar itu ya. Iya. Maunya kemana sih? Iya. Pernah nggak sih Mar kejadian kayak gitu, Mar? Banyak banget. Menurut gue stylist itu penting sih dalam sekarang itu kan. Dulu kan orang pengen jadi polisi, pengen jadi banker, pengen jadi dokter gitu. Sekarang kayaknya beralih pengen jadi stylist, pengen jadi pokoknya hal-hal yang kreatif, pengen jadi makeup artist gitu kan, pengen jadi food blogger gitu. Jadi sekarang itu generasi muda, anak-anak generasi sekarang tuh banyak banget yang pengen jadi kayak profesi-profesi kayak gitu, which is a good thing gitu. For me, gue sangat menghargai ya tadi tim kreatif kayak hair and makeup, stylist yang bikin penampilan seseorang jadi keren. Cuman kadang-kadang baju yang kalau di sana kan bener-bener, kalau di luar tuh bener-bener baju yang udah dipakai sama si ini nggak mungkin dipakai sama ini gitu, apalagi di event yang sama gitu ya. Kalau sekarang tuh ada tendensi kayak gitu ya, jadi buat gua ya kita masih proses ke sana sih. Tapi fashion Indonesia sekarang udah maju banget dibanding 10 tahun yang lalu gitu kan. Limited banget, pasti di sana itu lah. 10 tahun yang lalu tuh kita masih kayak sekarang kita ke jalan ke mall aja kayak orang udah berani pakai yang statement gitu. Kalau dulu kan masih takut-takut ya. Oke, siap.